Baik, selamat pagi siswa semuanya. Halo. Oke, sekarang kita akan membahas soal-soal latihan. Soal-soal latihan yang bebas. Maksudnya supaya kalian bisa lebih paham karena yang materi tentang hukum Newton ini betul-betul sangat berat. Sekalipun rumusnya itu cuma 2. Nah ini kalau kamu tanya dan masih bermasalah dengan rumus, rumusnya cuma 2. Sigma F sama dengan M kalikan A. Dengan indeksnya I, awal I itu indeks mulai dari 0 sampai yang ke N. Maksudnya apa? Ya ada F1, F2, F3. Ini maksudnya artinya adalah ada F1 tambah F2 tambah F3 sampai tambah yang ke N. Ini maksud dari sigma F itu kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Jadi indeks itu penting. Barangkali masanya juga iya. Oke, boleh. A-nya juga beda. Iya, boleh. Kemudian ini persamaan satu. Persamaan yang kedua adalah F aksi sama dengan F reaksi. Semudah itu. Oh. Jadi kalau ada siswa tanya, Pak rumusnya apa? Waduh, kamu berarti belajar fisikanya belum benar. Rumusnya karena cuma ini. Tetapi, ada tetapinya. Karena setiap sistem itu beda hasil rumusnya, bukan kemudian kamu harus menghafalkan setiap sistemnya, tetapi kamu harus paham proses. Kita ambil contoh. Tapi saya nggak tahu ini, kelas ini sudah atau belum. Nanti kalau sudah kita ganti. Misalnya ini ada lantai dan dinding. Yang bawah ini lantai, yang samping ini dinding. Kemudian ada balok kayu, kemudian di atasnya dikasih balok lagi yang lebih kecil. Terus ditarik, bukan ditarik, ditahan pakai tali. Nah, misalnya ini tali. Oh, masanya. Ini sudah belum ya kelas ini ya? Yang satu, yang ini M2. Yakin belum? Baik. Oke, kalau belum maka kita hajar. Yang harus kamu lakukan pertama kali itu apa? Identifikasi. Jadi ibaratnya kamu mau bertempur dengan musuh, maka kamu harus mengenali musuh kamu dulu. Yang harus kamu lakukan pertama kali, identifikasi. Identifikasi musuh kamu. Teori perangnya Sun Tzu. Kenali musuhmu, maka kamu bisa memenangkan segala pertempuran. Tapi kalau kamu nggak pernah mengenali musuh kamu, ya sudahlah. Begitu kamu ngasal mukul hajar, habis itu musuhnya ternyata memiliki daya tahan yang kuat, maka kamu akan hancur di periode berikutnya. Ya. Yang kedua, setelah kamu bisa memahami, mengenali musuh kamu, maka kamu harus bisa menganalisis. Penting tuh analisis. Oke, kita coba hajar. Sistem benda satu. Kalau saya andaikan benda satu, oke, benda satu ini yang di atas ditarik oleh, maaf, ada talinya, kemudian massa 2, ini massa 2-nya kok belum dikasih gaya. Massa 2 saya andaikan ditarik ke arah sana dengan gaya luar, F luar. Saya andaikan 10 Newton. Maka kira-kira apa yang terjadi dengan benda satu, massa 1? Halo? Ada orangnya nggak sih? Kan tarik ke kanan. Kok jatuh gimana? Ya jangan ngomongin pada saat jatuhnya lah.
kira-kira bendanya masih di sini. Nah, yang bawah. Nah, sampai segitu-gitunya. Yang harus kita maksudkan itu adalah ketika ditarik, bukan setelahnya. Kalau setelah kan urusan nanti. Kita belum sampai pada nanti. Ketika pada saat itu mau ditarik, nah kan kondisinya masih kayak gini. Ya kan? Oke, kita hajar dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada M1 supaya kamu bisa mengenali, identifikasi dulu. Gayanya bekerja siapa? Mulai dari gaya berat, weight, W1. Ada apa lagi? Gaya normal kemana arahnya? Kenapa arahnya tegak lurus ke atas? Karena harus tegak lurus bidang kontak. Ada kata-kata kontaknya. Ada gaya apa lagi? Kayak tegangan tali. Karena tali ini juga menyebabkan dia terseret. Gaya tegangan tali. That's right. Anything else? Wow, wait a minute. Kamu perhatikan di bagian pantatnya yang kontak. Nah, gaya geseknya kemana? Bendanya akan bergerak kemana seolah-olah? Kalau gitu gaya geseknya kemana? Nah, seperti itu. Menurut masa satu, dia akan seolah-olah mengalami gesekan ke arah kiri. Gaya geseknya F gesek. Kinetis atau statis? Halo, oke. Statis atau kinetis? Ayo. Oke, ini menarik lagi nih. Menarik. Kalau kita perhatikan, sekalipun ada gaya gesekan ke arah kanan, kita sebut saja namanya adalah A, percepatan yang dialami. Ini A1, A2. A2 pasti akan ke arah kanan karena ada gaya ke arah kanan. Tapi bagaimana dengan A1? Karena ada tali, otomatis benda satu akan mengalami A sampai dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka gaya geseknya adalah ternyata ada ternyatanya lagi. Ternyata kita harus paham dulu lagi yang namanya konsep. Saya andaikan gini caranya mikir. Karena kita orang fisika nih. Kamu saya anggap sudah jadi orang-orang fisika nih. Ini kereta api. Kemudian ini kita berada di atas gerbong kereta api. Siapa hendak turun? Siapa yang mau ikut? Kemudian di di salah satu restoran, gerbong restoran, ini ada meja. Kemudian di atasnya terdapat gelas. Nah, gelas. Karena saya sambil ngopi. Nah, apa yang terjadi antara gelas dengan meja? Padahal pada saat itu kereta api sedang melaju dengan kecepatan 60 km per detik. Mampus kon, cepat banget. Per jam, maaf. Ya udah 100. 60 km per detik itu nggak masuk akal. 100 km per jam. Bianter banget. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gelas dan meja diam atau bergerak? Gelas diam terhadap meja, tapi keduanya bergerak dengan kecepatan v. Jadi ternyata di sini gaya geseknya F-nya adalah statis. Kenapa?
Oh, statis itu yang dimaksudkan kan gesekan antara kedua kontak di sini. Gelas. Loh, gimana sih nulis gelas kok hancur? Gambar gelas kok hancur? Ini misalnya gelas, kalau saya perbesar, kemudian apa namanya meja, kan kontak tuh. Nah, antar yang dimaksudkan kinetis atau statis ini adalah relatif relatif mereka berdua. Itu kuncinya. Jadi mau kinetis atau statis tergantung mereka berdua itu saling nempel atau saling geser. Saling loh ya, saling itu maksudnya relatif terhadap temennya. Nah, kasus yang kita ini tergantung. Kalau A1-nya sama dengan 0, nah A2-nya sudah mampu bergerak atau belum? Itu yang jadi masalah. Kalau benda 2 sudah bisa bergerak, maka jadilah kinetis. Tapi kalau yang benda 2 tetap diam, jadilah tetap statis. Karena kebetulan A1-nya diam. Hati-hati. Jadi belajar fisika itu yang penting konsepnya kamu harus dapat. Baik, lanjut. Sekarang kita ngomongin benda 2. Siapa saja yang gaya apa saja bekerja pada benda 2? Selalu sadari gaya berat karena dia sumber permasalahannya. Berikut para siswa yang memiliki berat berlebihan. Itu juga masih bermasalah. Nah, kebetulan dia di pojok. Nah, yang duduk di pojok itu pasti memiliki maksud tertentu. Kenapa? Menyembunyikan diri. Kenapa beratnya paling besar? Ada yang di pojok nggak? Ada. Tapi dia nggak nyambung. Tenang aja. Ada yang lagi? Nah, gaya normal itu oleh siapa dulu? Dan arahnya kemana? Ayo. Sebentar, gaya normal pengaruh siapa? Karena di sini ada masa satu yang memberikan bagi masa dua. Nah, di bawahnya pantatnya M1. Di sini kamu akan seolah-olah kalau kamu memangku wanita. Saya memangku sesuatu benda. M21. Arahnya ke bawah. Jadi M1 kan duduk, ya kan, pantatnya mengalami ada gaya normal dan gesekan. Tetapi bagi kamu yang memangku M1, paha kamu kan mengalami ada gaya tekanan, bukan gaya tekanan, ada gaya yang disebut gaya normal tadi, N21, pengaruh dari beban massa 1. Bisa diterima guys? Kalau di lantainya, iya pasti lantai akan memberikan gaya normal. Loh. Saya usahakan ini yang terbaik. Baik, lanjut. Sekarang gaya geseknya bagaimana, guys? Yang mana? Pengaruh lantai atau pengaruh massa 1? Oke, yang di lantai jelas dia ke arah kiri. Ini F gesek. Statis atau kinetis? Oke, nanti kita putuskan. Tapi seharusnya start dari statis dulu. Siapa tahu belum bergerak. Oke. Bagaimana dengan kontaknya di sini? Kamu perhatikan. Ini kan kontak dengan massa 1. Gaya geseknya kemana? Yang dialami oleh massa 2. Ke arah kiri juga ternyata.
saja F gesek kinetis 2. Statis atau kinetis 2. Aduh, atas. Karena ada lantai, ada atas. Oke, sampai di sini bisa terima. Kalau sudah bisa kita kenali, maka sekarang kita coba untuk digandakan, maksudnya diuraikan. Karena ini adalah seolah-olah dua sistem yang berbeda, maka seolah-olah sekarang kita bisa menghapus oknum-oknum yang tidak kita pakai, supaya tidak mengganggu pemandangan. Siswa-siswa yang mengganggu pemandangan langsung kita habisin. Ini benda 2 kita hapus dulu. Ini benda berapa? Aduh. Tak apa-apa, udah lanjut. Ini yang dirasakan oleh benda 1 tok saja yang kita bahas. Terus ada lagi, oh ini masih ada yang ganggu pemandangan. Ya, kemudian yang dirasakan oleh benda 2, maka yang benda 1 kita hilangkan dulu. Tuh. Oke, nah sekarang lebih jelas seharusnya. Baik, dari kita mencoba mengidentifikasi siapa gaya-gaya yang bekerja, kemudian kita potong hanya kasus massa 1 saja. Oh, ternyata gaya-gayanya hanya itu saja yang dia alami. Maaf, masih ada yang belum kita ini tadi hilang. F gesek kinetis 1 atau statis. Kemudian benda 2 yang hilang apa nih? Ini tadi gaya normal lantai, N2 lantai. Kemudian N21 yang ini F gesek, aduh maaf, salah warna. F gesek kinetis atau statis atas. Baik, seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita coba hajar sesuai dengan yang sudah kita pahami tentang hukum Newton. Sigma F sama dengan Sigma F sama dengan M kalikan A, tetapi kita sekarang mulai dari yang komponen tegak lurus dulu. Siapa saja yang ke arah tegak lurus bidang? N1 dan W1 sama dengan apa yang terjadi dengan A tegak lurus? Benda 1. Kenapa A tegak lurus 0? Kenapa? Halo? Karena benda tidak mungkin bergerak naik atau turun, ya kan? Iya kan? Kamu kasih keterangan deh kalau gitu. Kenapa? Ada 7 jari kenapa? Oh, parah lo. Sama dengan 0 karena. Karena benda tidak bergerak naik ataupun turun. Pak, tulisannya kok jelek banget, nggak kebaca.
Karena saya sengaja bagi siswa-siswa yang tidak mau mencatat biar hilang sekalian. Tapi Pak saya kan sudah screenshot. Oh, kalau kamu nyatat cuma screenshot, awas loh. Kalau di sini sudah langsung saya headshot. Nyatat kok cuma screenshot. Saya membalasnya pakai headshot. Tahu headshot? Halo? Nah, makanya macam-macam nyatat kok cuma screenshot. Nyatat itu nyatat di buku. Oke, lanjut. Sekarang yang komponen sejajar. Komponen sejajar warnanya biru. Sigma F yang sejajar sama dengan M kalikan A yang komponen sejajar. Berapa yang A1 sejajar tadi? A1-nya tadi berapa? Kenapa A1-nya 0 tadi? Kenapa dia tidak bergerak? Karena ditahan oleh tali. Jadi tali itu ternyata mempengaruhi, tukang tahanan itu ternyata termasuk diantaranya tali. Oh, ternyata ini sama dengan 0. Siapa saja yang ke arah sejajar? T dan gaya gesek statis atau kinetisnya 1 minus. Oh, kalau gitu T-nya kita sudah langsung dapat sama dengan gaya geseknya statis atau kinetisnya. Terus gaya geseknya dapat dari mana? Sama dengan mu statis atau kinetis kali gaya normal 1. Karena gaya gesek itu mestinya gambarnya juga, kalau yang benar gambarnya itu start dari normalnya. Nah, gini. Kenapa? Kan seolah pasangan. Apanya pasangan? Ini antara gaya normal dan gaya gesek. Kan gaya gesek selalu perkalian dari gaya normalnya. Jadi kan mestinya gambarnya pangkalnya jadi 1. Karena mereka pasangan yang tidak terpisahkan. Gaya gesek ada karena ada gaya normal. Tapi gaya normal ada, tidak harus ada gaya gesek. Oke. Filosofis, ya kan? Susu fisikanya harus dapat sampai segitunya, perlu. Lanjut. Nah, ini contoh nih. Ini contoh yang bagus. Oh, gaya gesek jadi 1 dengan gaya normal. Gaya gesek jadi 1 dengan gaya normal. Keren kan? Karena mereka pasangan. Bisa diterima, guys? Ini kok bisa kebetulan bisa bener gini? Gimana sih? Oke, kita lihat lagi bagaimana dengan gaya N21 tadi. N21 sudah kita ngomongin belum? Nah, N21 itu ternyata pasangan dengan N1. Kok bisa? Karena mereka F aksi dan F reaksi. Oh, aksinya N1 memberikan efek M2 mengalami adanya gaya 21, gaya normal 21. Nih, harus tahu. Oh, ini urusannya gaya aksi reaksi. Oh, ternyata persamaan yang F aksi sama F reaksi itu yang lebih beratnya di konsekuensinya. Kalau rumusnya sih gampang, N2 sama N aksi sama dengan F reaksi. N1 sama dengan N21. Nah, ini juga nanti akan mirip dengan gaya geseknya. Gaya geseknya ini dengan ini. Pasti sama juga hasilnya. Jadi yang dirasakan gesekan yang dirasakan massa 1 harus sama dengan gesekan yang dirasakan oleh massa 2 di kontak tersebut. Itu juga aksi reaksi. Cirinya aksi reaksi itu apa? Dirasakan mereka berdua masing-masing. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu ciri-ciri aksi reaksi. Masing-masing merasakan gaya yang sama, arahnya berlawanan. Oke. Harus dua oknum yang berbeda. Itulah gaya aksi reaksi.
Lanjut, sekarang kita ngomongin benda 2. Mulai dari seperti biasa yang komponen tegak lurus dulu. Sigma F yang tegak lurus sama dengan M kalikan A tegak lurus. Siapa saja yang komponen-komponen tegak lurus? Gaya normal 2 lantai, gaya normal 21, dan W2 sama dengan, kenapa 0? Karena hanya bergerak sejajar bidang sehingga nggak punya komponen tegak lurus. N2L naik atau turun? Sehingga dia plus atau min? Plus. N21 W2. Nah, oh ternyata dari sini kamu dapatkan N2 lantai sama dengan W2 ditambah N21. Padahal N21 tadi ketemu sama dengan N1. N1 besarnya sama dengan W1. Oh, kalau gitu ini bisa dituliskan menjadi sama dengan W2 tambah W1, N2 lantainya. Untuk apa? Untuk mencari koefisien gesek, mencari gaya gesek lantai. Sehingga gaya gesek lantainya besarnya sama dengan, ini kalau mau langsung dituliskan di sini sama dengan mu statis atau kinetis kali N2 lantai. Makanya gambarnya juga di situ karena mereka pasangannya dengan N2 lantai. Konsep ini nggak bisa hanya di screenshot. Kamu mestinya sambil dicatat, dicoret-coret di situ. Oh, dan sambil dituliskan di sini kata-katanya kalau perlu. Oh, kenapa di sini selalu menjadinya kayak gitu? Oh, ternyata mereka pasangan kayak gini-gini. Ini dituliskan keterangannya. Karena dan seterusnya. Ini kalau mau catat yang benar itu mestinya kayak gitu. Kalau di screenshot, you got nothing. Tapi kalau saya dapati lagi, Pak saya sudah nyatat Pak, mana screenshot? Headshot nanti balasannya. Nggak percaya, hajar beneran. Saya tunjukkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita lanjutkan dengan yang komponen sejajar sekarang. Siapa saja yang sejajar? F luar dulu ya. F luar dulu yang disebutin, karena dia paling sumber utama permasalahan. F luar, kemudian apa tadi? F gesek kinetis atau atas dan F gesek lantai, ya kan? Lantai itu tadi nyebutnya bukan atas bawah, sama dengan M-nya M. Jangan lupa M-nya sekarang M2, A-nya A2. Jangan salah, A1 tidak sama dengan E2 loh. Lihat lagi, A1 apa sih yang terjadi? Oh, A1 sama dengan mana tadi? A1 0, sementara A2 ini yang ditanyakan. Tuh kan? Harus hati-hati. Analisis itu penting. Oke, F luarnya plus atau min? Plus, karena arah gerak. Gesek atas. Karena oke. Dari sini sudah ada gaya gesek semua, tinggal kamu menghajar. Oh, berarti A2 sudah langsung ketemu. A2 sama dengan set bagi M2. Maksudnya bagian yang ini kamu tulis lagi di sini, kemudian sambil diuraikan. Dengan masing-masing musinatis atau kinesis kemudian dimasukkan. Silahkan, kamu mencoba sendiri. Kamu nggak akan pernah bisa kalau nggak pernah mencoba sendiri. Nah, yang penting itu kan proses. Kamu nggak akan pernah tahu prosesnya kalau kamu nggak pernah menjalankannya. Kalau bahasa Jawanya, ilmu iku kelakone kanthi laku.
Kamu akan mendapatkan ilmu, itu caranya kamu harus melakukan sesuatu. Laku itu melakukan sesuatu. Menjalani sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatu itu bukan hanya screenshot. Kalau screenshot itu kamu nggak ngapa-ngapain. Itu yang kerja laptop atau kamu HP kamu itu screenshot. Tapi bukan diri kamu sendiri. Nah, silakan, sekarang kamu kerjakan. Diandaikan diketahui, saya tuliskan di atasnya. Diketahui. Oh, sebentar, di bagian bawahnya ada yang bersih. Diketahui M1 misalnya saja 1 kg. M2 4 kg. Tadi gaya luar sudah tuliskan belum? Aduh, ganti. Gaya luarnya sama dengan 3 Newton. 2 Newton. Kemudian koefisien gesek statisnya 0,3. Koefisien gesek kinetisnya 0,2. Oke. Akan saya simpan ke dalam relung hatimu, sehingga bagi yang mau belajar lagi bisa membuka lagi untuk kemudian dipelajari lagi. Latihan bebas. Baik, sampai di sini apakah ada yang bermasalah? Halo. Silakan, nanti kamu harus bisa melanjutkan sendiri. Nah, di situ nanti kamu kalau mendapati nilainya A kok negatif, kamu harus cermat lagi. Loh, kok bisa cermat gimana maksudnya? Kamu perhatikan, kan nilainya A, kalau saya tuliskan lagi di sini, nilai A sama dengan ini ada M2, di sini ada F luar, dikurangi gaya gesek, kurangi gaya gesek lagi. Kalau A kok bernilai negatif, padahal F luarnya positif, maka yang menyebabkan ini lebih besar. Karena gaya gesek itu lebih besar. Gaya gesek kalau lebih besar itu tidak masuk akal. Oke, kalau tidak masuk akal maka apa yang terjadi? Ya sudah, berarti aslinya A-nya sama dengan 0 atau masih diam, belum mampu bergerak. Tuh kuncinya. Jadi masih harus pakai statis dulu, yang dicoba dulu. Kalau A-nya sudah bernilai positif dan masih tertulisnya kok menggunakan statis, baru yang setelah kamu mencari A beneran, kalau sudah positif loh ya, kamu gantiin jadi kinetis dengan ganti mu-nya. Oh. Tapi kalau kamu ngasal bisa jadi kamu terjebak. Makanya nilai A kok tipis-tipis. Wah, kamu harus langsung curiga. Jangan-jangan itu statisnya belum terlampaui. Nah, kayak gitu. Bisa diterima, guys? Oke. Sekarang kita buat lagi contoh latihan berikutnya. Sekarang kalau yang mirip dengan PTS kemarin, tetapi saya pengen kalian bisa menggambar dengan baik yang benar, sehingga akan saya tuntut sekarang kalian untuk membuatnya secara baik dan benar dengan asumsi ada 2 buah bidang miring, kemudian diberi katrol di bagian ujungnya sana, dan dikasih tali. Tali tersebut menghubungkan 2 buah benda M1, M2. Ini M1,
Ini M2. Diketahui sudutnya di sini theta 1, yang ini theta 2. Aduh, miring-miring. Theta 1, yang ini theta 2. Nah, pertanyaannya apa? Seperti biasa. Seperti biasa. Tentukan. Yang pertama, A. Percepatan sistem. Nah, kemudian yang B, gaya tegangan tali. Kita kuncinya kamu harus bisa menggambar dengan baik dan benar. Kalau kamu belum bisa menggambar dengan baik yang benar dan benar, ya udah, celakalah kau. Ups, ini belum dihapus. Yang bawah. Karena kunci paham tidaknya itu dari gambar kamu. Kalau kamu gambarnya nggak benar, ya hasilnya bisa jadi nggak benar. Karena apa? Karena analisisnya tidak benar. Loh kok bisa? Lah, kunci belajar fisika, kunci kamu bisa memenangkan pertempuran, itu kan kamu harus bisa mengenali musuhnya. Nah, kalau kamu nggak bisa mengenali musuhnya, kan kamu nggak akan bisa pernah menang. Kuncinya di situ kan? Sekarang kita hajar. Kita kenali saja dulu. Kalau kayak gini, oh ternyata benda satu misalnya saja akan mengalami percepatan. Oh, sorry. Kita analisis dulu. Benda satu itu kalau misalnya hampir sama dengan benda dua masanya, maka akan bergerak kemana? Benda satu. Arah geraknya dulu. Masanya kita anggap hampir sama. Lihat, sudutnya itu lebih curam. Kamu bisa bayangkan nggak kalau itu theta 1 tidak sama dengan theta 2? Atau gambar saya yang masih jelek? Atau analisis kamu yang jelek? Wah, ya udah saya ganti. Wah, parah nih. Kamu yang jelek atau saya yang jelek? Kayaknya nggak mungkin deh kalau saya jelek. Nah, biar lebih ekstrim. Tuh, lebih bagus kan? Aduh, beda. Lah kok lari? Aduh, lari guys. Saya hapus dulu yang ini. Terus ini dihapus. Ya, kita hajar dulu. Bagaimana benda satu dan benda dua akan bergerak? Kita lihat arah geraknya M1 dulu. Akan bergerak kemana M1? Bawah kiri. Ini arahnya V1. V2 ke kiri atas. Mungkin nggak kalau dia ke arah bawah? Kenapa nggak mungkin ke sini? Karena ditarik oleh tali. Ya seperti itulah misalnya kamu yang terjadi dengan yang sudah punya pasangan misalnya. Kan selalu ada sesuatu yang menarik kamu sehingga kamu nggak akan mungkin jalan ke arah yang lain ya kan. Loh, kok ada yang nangis? Kenapa sih ada yang ingat seseorang gitu? Udah, nggak usah kemudian menangis. Yang sudah ya sudah. Lanjut. Bagaimana dengan A-nya? Nah, mampus tuh. Sekarang A-nya. Kita sebut saja, ya, andaikan ini, oh ini A1. Yang benda 2 arahnya juga mirip dengan V kan? Oh ini juga pasti akan dipercepat ke arah sana A2. Tapi A1 dengan A2 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan alasannya apa? Kok bisa? Syaratnya,
Oh, terikat oleh sesuatu hubungan yang istimewa yang disebut tali, ya toh? Ternyata ini penting. Oh, kalau gitu A1 sama dengan A2. Kok bisa gitu? Misalnya saja gini caranya kamu berpikir. Kalau saya andaikan massa satu bergerak 1 meter, massa 2 kan nggak mungkin turun. Tetapi dia juga akan naik dengan arah 1 meter juga. Oh, kalau gitu delta S per delta T-nya akan sama. Kalau sama, ya nama delta S per delta T kan V. Berarti V1 akan selalu sama dengan V2. Oh, kalau V-nya sama, maka delta V-nya juga pasti akan sama. Karena V-nya akan selalu sama. Kenapa? Karena tarik-menariknya oleh tali yang sama. Oh, kalau gitu A-nya pasti juga akan sama, karena delta V-nya juga sama. Oh, cara berpikir logikanya, fisikanya itu harusnya udah sampai sana. Baik, sekarang kita hajar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Massa 1 dulu. Siapa saja oknum yang bekerja pada massa 1? Selalu start dari gaya berat. Saya ulangi tentang gaya berat. W1, W2 juga. Cara gambarnya adalah kalau ini ada garis buku, maka buatlah tegak lurus garis buku. Kenapa harus gitu, Pak? Karena supaya mata kamu biasa dilatih melihat yang benar. Kenapa, Pak? Karena kalau kamu biasa melihat yang benar, maka kamu akan tahu mana yang salah. Tapi kalau kamu tidak pernah melihat yang benar, maka kamu tidak tahu mana yang salah. Tuh. Susu fisikanya sengeri itu ternyata. Saya hapus. Karena saya sudah berkali-kali teriak itu. Lanjut lagi, gaya apa lagi? Gaya normal. Kemana gaya normal? Karena bidangnya miring, maka gaya normalnya juga ikut miring. Set. Tegak lurus bidang N1. N2. Tegak lurus bidang. Nah, kasih keterangan. Tegak lurus bidang lu. Tegak lurus bidang lu. Apalagi? Oh, gaya tegangan talinya belum. Gaya tegangan talinya. Nah, tentang gaya tegangan tali ini. Gaya tegangan tali, oh ternyata benda satu merasa ditarik ke arah, bentar, arahannya pakai. Benda satu merasa ditarik ke sana, sebesar T1. Nah, warnanya kok nggak enak dilihat. Yang ini. Dia merasa ditarik ke arah sana. Set. Kita sebut saja namanya T1. Tapi menurut katrol tidak, saya ditarik ke sana sebesar T2. Menurut tali yang sampingnya tidak, saya justru yang ditarik ke arah sana sebesar T3. Menurut benda dua tidak, saya itu ditariknya ke arah sono, no. T4. Oh, harus hati-hati. Tetapi ada tetapinya, karena kalian masih kelas 1, kelas 10 maksud saya. Jika M tali mendekati 0, maka T1 sama dengan T2 dulu. Dan T3 sama dengan T4. Ini syarat kalau massa talinya 0. Kemudian jika yang berikutnya massa katrol sekarang yang sama dengan 0, baru maka T2 yang sama dengan T3. Hati-hati. Hati-hati. Maksud D bagaimana? Contoh, sekarang kalau talinya tidak sama dengan 0, maksudnya bagaimana? Pakai rantai. Rantai sendiri punya berat.
Sehingga T2 tidak akan mungkin sama dengan T1 karena T2 seolah-olah ketambahan dari beratnya rantai. T3 juga ketambahan beratnya rantai dibandingkan T4. Jadi yang pasangan itu pada saat ngomongin tali T1 pasangan dengan T2, T3 pasangan dengan T4. Tapi pada saat ngomongin katrok ya T2 dengan T3. Konsep, konsep, oke? Sekalipun nih, oh ternyata jika massa tali dan massa katrol 0, maka diperoleh T1 sama dengan T4. Itu sudah sekalipun. Ya toh? Jadi ibaratnya gini, Yemima mencintai Alvin. Alvin mencintai Pak Amin. Oh berarti Yemima mencintai Pak Amin, kan gitu kan? Yes. Protes. Alvin protes. Aku suka. Oke, lanjut. Saya duplikat dulu supaya bisa ada yang kita habisin. Kayak Alvin itu misalnya. Kita habisin nggak apa-apa. Saya ikhlas. Tapi kalau Yemima kasihan. Ya kan Yem? Yem, halo Yem. Monitor Yem. Wah Yemima tidur ternyata. Yem. Oh kirain tidur. Sudah tidur belum Yem? Oh, syukurlah kalau gitu. Oh, sebentar ini. Karena kita sekarang sudah mengetahui T-nya sama, di slide berikutnya sudah saya anggap T saja. Kemudian yang ini saya hapus saja deh, yang lain. Nah, tapi ada tapinya karena saya anggap kita sudah paham. Makanya ini kemudian dihapus di slide yang keduanya loh. Sebelumnya kan kita sudah tahu ini. Nah, setelah tahu ini dengan analisis kayak itu, oh ternyata T1 sama dengan T4. Ya udah, kalau gitu T aja. Oke. Slide-nya kan sudah beda. Tapi ceritanya masih tetap dapat. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Seperti biasa. Oh, ternyata karena sekarang bidang miring, maka diuraikan. W diuraikan komponen tegak lurus dan sejajar bidang. Caranya menggambar hati-hati. Tegak dan lurus. Nah, aduh, karena mata saya biasa melihat yang baik dan benar, maka saya bisa membedakan mana sudut yang tegak lurus dan mana yang tidak. Demikian juga yang W2. Tuh. Kamu bisa buktikan pakai penggaris. Ini adalah W1 sejajar. W1 sejajar yang di situ sama dengan W1 sejajar yang ini. Ini juga W1 sejajar. Kemudian yang ini adalah W1 tegak lurus. Itu sama dengan yang ini. Aduh, lari. Ini juga W1 tegak lurus. Ini gimana sih bisa tumpuk-menumpuk menjadi satu? Loh, kehapus. Sorry. W1 tegak lurus. Kenapa ditumpuk-tumpuk gitu? Karena harus sesuai dengan warna yang berbeda. Menyesuaikan warnanya supaya kelihatan baik dan benar. Oh, yang tegak lurus itu yang ini. Ini yang tegak lurus. Jadi biasakan konsisten dengan pilihan kamu. Kalau kamu sudah menentukan pilihan ya sudah. Nggak usah banyak macam-macamnya, ya kan? Kecuali kalau kamu belum punya pilihan. Ini yang W2 sejajar. Kalau seperti saya sudah menentukan pilihan, ya sudah, saya konsisten dengan pilihan saya. W2.
Ya. Mosok sih lagi asik-asiknya ini loh. Waduh. Aduh, ya sudah kalau gitu. Baik, saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang.